الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi Ushulul Fiqh, masih dalam cabang ilmu Ushulul Fiqh karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. ثم قال حفظه الله تعالى: وبقي صيغ أخرى لم يتعرض عليها أو لم يتعرض لها المصنف رحمه الله. Kata beliau hafizahullah, dan sebenarnya masih ada beberapa siyak atau alfaz atau bentuk-bentuk dari lafaz-lafaz umum yang tersisa yang tidak dibawakan atau tidak disebutkan oleh musannif rahimahullah. Wa minha, dan diantaranya ini sebagaimana yang telah beliau sebutkan di awal tadi kemarin, bahwa penyebutan lafaz umum ada 4, itu laisa ala sabil al-hasr, bukan dalam maksud untuk membatasi, hanya saja apa? Mura'ah, melihat dari keadaan talib al-mubtadi. Minha, diantaranya, diantara lafaz yang menunjukkan akan makna umum, al-awwal lafdu kullin, lafaz kull, wahia min aqwa siyagil umum, dan ini adalah bentuk lafaz siyak umum yang paling kuatnya. Kalau sudah dikatakan kul, pasti umum, karena ini yang paling kuat yang menunjukkan akan mana umum. Kira-kira dari sisi mana? Maknanya yang bermakna syumul. Kul ini syumul, namanya kul seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, dari sini ini dikatakan min aqwa siyagil umum wa hiya tashmalu al-aqila wa ghairah, dan lafaz ini mencakup yang berakal dan yang tidak berakal, al-mudzakkar wal muannats, yang mudzakkar dan muannats, al-mufrad wal musanna wal jam'ah, dan juga mencakup mufrad, musanna dan jama'. Sangat luas cakupannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, dari kata setiap jiwa berarti tanpa terkecuali. Siapa saja yang berjiwa masuk di dalamnya. Setiap yang berjiwa, kata Allah, dha'iqatul maut, pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Syahidnya mana? Kul. Ini kul, no debat. Harga mati. Pasti umum di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Setiap jiwa itu yaghdu. Yaghdu ini dari kata ghada, berpagi-pagi. Maksudnya setiap jiwa itu tatkala dia keluar dari kediamannya, faba'i'un nafsahu, seakan-akan dia menggadaikan dirinya. Fa mu'tiquha au mubiquha. Maka di antara mereka ada yang mu'tiquha, membebaskan dirinya, dan ada yang mubiquha, ada yang menjerumuskan dirinya. Ini hadits panjang tatkala Nabi menjelaskan tentang beberapa amalan dan keutamaannya. Kemudian di akhir haditsnya Nabi sebutkan ini, menjelaskan bahwa dari amalan-amalan dan keutamaan-keutamaan yang telah Allah siapkan, itu tergantung dari hamba sendiri. Imma dia ingin melakukannya, dia melakukan ketaatan, sehingga apa? Seakan-akan dia melakukan ketaatan itu untuk membebaskan dirinya dari api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini seakan-akan kita menggadaikan diri kita antara surga dan neraka. Kalau kita beramal soleh, kita gunakan amalan soleh kita itu untuk menebus diri kita tadi dari siksaan api neraka. Tapi kalau kita tidak beramal, tidak ada modal untuk menebus diri kita tadi, maka seakan-akan kita menjerumuskan diri kita ke dalam neraka dan azab Allah wal iyadu billah. Intinya di sini apa? Lafaz umum. Mana lafaz umum sini? Kullun nas. Berarti tanpa terkecuali. Setiap manusia masuk di dalamnya. Tsumma qala hafizahullah, wa yalhaqu bi kullin ma dalla 'ala al-umumi bimaddatihi mithlu jami' wa ma'syar wa ma'ashir wa ammah wa kafah wa nahwiha. Dan juga diikutkan kepada lafaz kull, lafaz yang menunjukkan akan makna umum bimaddatih, ay bilafzihi wa bidzatih, dengan datnya sendiri.
Contoh lafaz jami', seluruhnya. Ini apa maknanya? Ya bermakna umum. Dengan lafaznya sendiri kita sudah bisa pahami. Jami' umum. Begitu ma'syar sama. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah. Lanjut sendiri nih. Baik, wa ma'asyir. Ya ma'asyiral muslimin. Wa ammah, wa kafah, wa nahwiha. Sama, semua lafaz yang lafaznya menunjukkan akan makna umum, diikutkan kepada kul. As-tsani, ini lafaz yang kedua. Dari lafaz-lafaz yang menunjukkan akan makna umum, al-mudhaf li ma'rifatin. Ada isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Paham ini? Ya ada isim nakirah tapi diidhofahkan kepada ma'rifah. Sawa'un akana mufradan aw jam'an. Sama saja. Apakah isim yang diidhofahkan itu adalah isim mufrad atau jamak? Sama saja. Ya. Walaupun nanti pada isim mufrad ini terdapat khilaf, perselisihan di antara para ulama. Apakah lafaz mufrad yang diidhofahkan kepada ma'rifah menunjukkan akan makna umum atau tidak? Ya, terdapat perselisihan di antara para ulama. Baik. Adapun pada isim jamak yang diidhofahkan kepada ma'rifah, maka ini adalah pendapat jumhur al-ulama dan ini yang rajihnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah, dan jika kalian ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah seluruhnya, maka kalian tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Syahidnya, nikmat diidhafahkan kepada lafzul jalalah Allah. Nikmat nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Mudhafah diidhafahkan kepada lafzul jalalah ma'rifah atau araful ma'arif. Allahu akbar. Menunjukkan bahwa makna nikmah atau nikmat umum atau khusus? Umum. Mufrad atau musanna atau jama' ini nikmah? Mufrad. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum, dan Allah telah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Syahidnya auladikum, asalnya auladun, jamak dari walad. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah, mudhafah kepada dhamir kum. Dhamir ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Maka menunjukkan bahwa makna aulad umum atau khusus? Umum, Masya Allah. Ats-tsalits, yang ketiga dari lafaz yang menunjukkan akan makna umum. An-nakiratu fi siyaq al-imtinan. Ada isim nakirah yang datang dalam siyaq al-imtinan, konteks penyebutan tentang nikmat. Al-imtinan dari kata imtanna yamtannu, imtannallahu alaina, Allah memberikan, menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Ya, itu imtanna yamtannu, imtinan. Dari wazan apa ini? Lihat dulu asalnya. Apa kira-kira asalnya itu? Dari kata manna. Ini dari sini dikatakan minnah. Minnatallah. Maksudnya apa? Ni'matah. Dari kata minnah masukkan dalam lafaz ini. Imtanna. Aina. Baik. Asalnya ini bisa kita katakan nakirah fi siyaq al-itsbat. Karena ini kan juga penetapan. Tapi bentuk penetapannya di sini, penetapan tentang apa? Nikmat. Maka dikatakan fi siyaq al-imtinan. Asalnya kalau nakirah fi siyaq al-itsbat, apa maknanya? Lillahi darru. Bermakna mutlak. Tapi kita lihat penetapan atau isbat di situ, penetapan tentang apa? Kalau tentang nikmat atau imtinan, dia bermakna umum. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan sungguh kami telah menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Syahidnya ma'an, ma
ma'an. Lafaz nakirah menunjukkan akan makna umum. Dari mana makna umum? Karena ayat ini fisya al-imtinan, menjelaskan tentang nikmat Allah. Kata Allah, fa'anzalna, dan sungguh telah kami turunkan. Ya, maksudnya turunkan sebagai nikmat untuk manusia. Dari langit air yang suci dan mensucikan untuk mereka. Wa kaqoulihi ta'ala, juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ini setelah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, apa lagi? Aina fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini setelah Allah menjelaskan tentang ini. Dua sorga. Kan? Apa ayatnya itu yang tentang dua sorga itu? Aywa waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa takut kepada Allah, baginya dua sorga. Kemudian dijelaskan di sini, fihima, pada dua sorga itu terdapat apa? Fakihah, buah-buahan. Wa nakhl, apa ini nakhl? Ya, kurma. Dan rumman, apa rumman? Aywa. Tahu delima? Bukan D6? D3. D5 buah yang pernah lihat D5? Kalau di Yaman ini banyak sekali D5. Pernah lihat? Aika mangga aja selalu dicuri. Nggak ada D5 di sini. Baik. Syahidnya mana? Fakihah, wa nakhl, wa rumman. Semua ini alfaz an-nakirat. Lafaz nakirah. Fisya al-imtinan. Dalam konteks penyebutan nikmat. Dari sisi mana kita bisa tahu konteks penyebutan nikmat? Allah menceritakan ayat ini tentang nikmat penduduk sorga. Ini yang ketiga, li'annal umuma yunasibul imtinan, karena namanya keumuman. Ini alasan kenapa nakira fi siyaqil imtinan bisa bermakna umum. Kata beliau, karena makna umum itu memang cocok di dalam konteks penyebutan tentang nikmat. Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Umum, mencakup semuanya. Karena saking banyaknya, maka lafaz atau makna yang cocok untuk digunakan pada konteks imtinan, itu makna umum. Ar-rabi, yang keempat. An-nakiratu fi siyaq al-itsbat yufidul umum bidalil. Ini juga mirip. Perhatikan. An-nakirah fi siyaq al-itsbat. Asalnya tadi saya bilang, maknanya apa? Mutlak. Tapi kita lihat isbatnya itu dalam konteks apa? Kalau isbatnya dalam konteks imtinan, maka nakirah fi siyaq al-imtinan yufid al-umum, imtinan. Kalau isbatnya berupa imtinan, maka berubah maknanya. Dari mutlak kepada umum. Yang keempat ini sama. Asalnya dia mutlak karena nakirah fi siyaq al-isbat. Ingat. Kalau nakirah fi siyaq al-isbat ini mutlak. Kapan dia umum? Kalau nafi, nahi, syarat atau istifham. Sekarang ternyata tidak semua nakirah fi siyaq al-isbat maknanya mutlak. Kita lihat dulu isbatnya apa. Kalau isbatnya penetapannya berupa imtinan, penyebutan nikmat, maka maknanya umum. Yang keempat begitu juga. Asalnya dia mutlak. Tapi dia bisa menunjukkan makna umum, kata beliau, bidalil. Karena adanya dalil lain yang mengubah maknanya dari mutlak kepada umum. Kemudian kata beliau, contohnya, alimat nafsun ma ahdarat. Alimat nafsun ma ahdarat. Ini keadaan manusia di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan manusia di hari itu akan mengetahui apa yang telah mereka. Apa ayatnya ini? Surah apa ini? Tunggu dulu, At-Takwir. Sabar ya, kita tidak bisa sembarang bicara kalau ayat. Hadits.
Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsun ma ahdarat. Dan pada hari itu setiap jiwa akan melihat apa yang telah mereka perbuat dahulunya. Wad dalilu, ini syahidnya mana? Nafsun. Taib. Di sini nafsun umum. Mencakup setiap jiwa. Ya, maknanya umum. Tunggu dulu ya. Afwan. Oh, asalnya maknanya mutlak. Karena dia nakira fi siyaq al-itsbat. Asalnya mutlak. Tapi ternyata makna mutlak ini itu dibawa kepada makna umum. Dari sisi mana? Apakah dia dalam bentuk imtinan? La, jelas tidak. Ini menjelaskan tentang manusia, khususnya manusia yang masuk ke dalam neraka Allah, mereka akan menyesali perbuatan mereka. Tapi apakah mereka hanya sedikit? La, ini bermakna umum. Apa dalilnya? Ternyata ada dalil lain yang menunjukkan bahwa makna di sini itu dibawa dari makna mutlak menjadi umum. Mana lafadznya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat." Dan di hari itulah, hunalika di padang mahsyar, setiap jiwa akan tablu, merasakan balasan ma aslafat, atas apa yang telah mereka lakukan dahulu. Mana syahidnya? Kul min aqwa siyagil umum, di antara siyak umum yang paling kuatnya. Maka lafadz kul di sini menunjukkan bahwa nafsun di ayat sebelumnya nakira fi siyaqil itsbat yang asalnya bermakna mutlak menjadi makna umum. Baik. Tsumma qala hafizahullahu taala wa qawluhu wal umum min sifatin nutq. Ini masalah yang baru. Kita sudah lewat dari masalah tentang alfadz al-umum, lafadz-lafadz yang menunjukkan makna umum, dan sekarang kita masuk ke dalam permasalahan baru. Apa itu al-umum min sifatin nutq? Namanya umum atau makna umum itu termasuk dari sifat-sifat lafadz. Nutq ay al-lafadz. Apa maknanya bahwa umum termasuk dari sifat lafadz? Kata para ulama, maksudnya bahwa lafadz itu kalau datang dalam konteks umum, maka dia tidak perlu qarinah yang menjelaskan bahwa lafadz itu bermakna umum. Kenapa? Karena lafadz memang sifat asalnya dia bermakna umum. Paham ini? Makanya dikatakan keumuman itu termasuk dari sifat lafadz. Apa maknanya kata para ulama? Dia tidak termasuk dari sifat ma'ani. Nah, ini masalah. Jadi pahami dulu apa yang beliau inginkan dengan ucapan beliau ini. Umum adalah sifat dari lafadz. Maksudnya karena umum itu atau makna umum sudah menjadi sifat dari suatu lafadz, maka lafadz tatkala dia datang dalam konteks umum, tidak perlu lagi kepada qarinah atau dalil yang menunjukkan bahwa lafadz itu maknanya umum. Kenapa? Karena memang asal sifat dari lafadz itu bermakna ini masalahnya. Ini yang beliau ingin bawakan. Paham ini? Nah, kata beliau, an-nutqu masdar bimakna ismil maf'ul. Nutq. Kata an-nutqu di sini dia masdar sebenarnya, tapi maknanya isim maf'ul. Berarti apa maknanya? Ai al-mantuq. Berarti ucapan beliau al-umum min sifatin nutq, maknanya al-umum min sifat al-mantuq. Keumuman itu adalah sifat dari apa yang diucapkan. Ya berarti apa yang diucapkan ini berarti lafadz. Itulah kita katakan tadi
makna dari ucapan beliau al-umum min sifat al-lafzi wal mantuqu huwa al-lafz. Ini beliau sebutkan. Dan al-mantuq yang diinginkan itulah lafaz. Kenapa? Li'annahu yuntaqu bihi. Karena namanya lafaz, itulah yang digunakan untuk apa? Berucap dan berbicara. Listimalihi alal huruf. Karena namanya lafaz, dia mencakup huruf. Dan namanya orang yang bernutuk, berbicara, itu pasti berbicara dengan huruf-huruf. Ini sebenarnya faedah aja saja untuk menjelaskan apa yang diinginkan dengan nutuk. Inti pembahasannya apa yang setelahnya. Fal umumu min sifat al-alfaz. Maka makna umum itu adalah sifat dari lafaz. Fayuqalu lafdun am. Dan oleh karena itulah dikatakan lafaz am. Tidak ada yang pernah bilang itu makna am. Pasti orang bilang lafaz am. Ada ayat yang datang. Kullu nafsin da'iqatul maut. Apa orang bilang? Kullu nafsin. Ini lafaz am. Orang tidak pernah mengatakan makna am. Tapi lafaz am. Kenapa? Karena umum itu sifat dari lafaz. Li'annal amma lahu siyagun tashtamilu fil umumi la yustafadu biduniha kama taqaddam fil amsilah. Kenapa bisa umum itu sifat dari lafaz? Karena keumuman atau makna umum dia punya siyak. Siyak ay alfaz. Punya lafaz dan bentuk-bentuk yang mencakup makna umum yang tidak bisa didapatkan kecuali dengannya. Kecuali dengan apa ini? Biduni tilkas siyak. Paham ini? Karena makna umum itu pasti punyalah lafaz, bentuk, siyak yang menunjukkan akan makna umum itu. Maka kalau begitu, makna umum ini termasuk dari sifat lafaz. Karena makna umum itu kita tidak bisa dapatkan kecuali dari lafaz. Paham ini? Seperti yang telah berlalu tadi. Isim mufrad mu'arraf bi'al, isim jama' mu'arraf bi'al, nakirah fi siyak, an-nafi, nahi, istifham, syarat. Ini apa semua ini? Lafaz atau makna? Lafaz. Maka karena umum tidak bisa didapatkan kecuali melalui lafaz, maka umum sifat dari itu maksudnya tadi. Fa idza waradatis sighatu mujarradatan anil qara'in dallat ala istighraqil jinsi. Maka kalau ada sighah, lafzah, lafaz atau bentuk umum yang datang mujarradah anil qarinah, yang kosong dari qara'in, dallat ala istighraqil jins, maka lafaz itu sendiri tanpa qarina telah menunjukkan akan apa? Istighraqil jins, makna mencakup suatu jenis. Maksudnya makna umum. Wa hadza maknal umum, dan inilah yang diinginkan dengan makna umum. Wa huwa mafhum min lisanil Arab, dan inilah yang dipahami dari lisan-lisan orang Arab. Apa yang dipahami dari lisan orang Arab? Orang Arab kalau datang dengan lafaz umum walaupun tanpa qarinah, maka otomatis lafaz itu tanpa qarinah sudah menjelaskan makna Ini orang Arab sudah tetapkan seperti itu. Wa hadza madhhabus salaf min sadri hadhil ummah. Dan ini adalah madhab para salaf min sadri hadhil ummah, dari orang-orang terdahulu dari umat ini. Wa man taba'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka, mimman ba'dahum, dari orang-orang yang datang setelah mereka, fakanu yastadilluna wa yahtajjuna binususil umum. Karena dari mana mereka mengetahui itu? Karena kata mereka para salaf memang dari dahulu mereka berdalil dan berhujjah dengan nas-nas umum. Dan ini sudah lewat dalam usul min usul. Apa hukum beramal dengan umum? Asalnya wajib sampai datang dalil yang mengkhususkan. Kalau tidak ada, berarti wajib beramal di atas umum. Kemudian fayuwafiqu al-mukhalif minhum ala sihhatil istidlal.
dan mereka pun menyesuaikan terhadap mukhalif di atas benarnya istidlal mereka, walinadhkura mithalaini lidzalika walanadhkuru mithalaini lidzalika, dan kami akan sebutkan dua contoh untuk apa yang telah kami sebutkan. Al-awwal, contoh yang pertama, an Abdullah bin Mas'ud, hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, dia pernah berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala ashabun nabi wa ayyuna lam yadhlim. Kata Ibnu Mas'ud, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka lah orang-orang yang akan memperoleh keamanan, dan mereka lah orang-orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, dan ini syahidnya. Kata para sahabat, wa ayyuna lam yadhlim? Ya wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang akan memperoleh keamanan, ketentraman, keselamatan, dan memperoleh hidayah dari Allah. Apa syaratnya? Mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Lihat lafaz zalim di sini. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah fi siyaq apa? Nafi, ada lam. Maknanya umum. Perhatikan pemahaman sahabat. Asalnya ini kan zulm yang disebutkan di sini apa? Syirik maknanya. Tapi karena dia datang dalam lafaz nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum, itu yang dipahami oleh sahabat. Dan sahabat kalau datang lafaz umum, dia berdalil dengan umum. Itulah mengapa dia mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan ini, sedangkan tidak ada salah seorang di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim. Maksudnya apa? Pasti ada di antara mereka yang pernah berbuat zalim selain kesyirikan. Kenapa para sahabat memahami ini? Karena para sahabat memahami bizulmin dalam ayat nakir fi siyaqin nafi yufid al-umum, mencakup segala kezaliman. Nah sekarang manusia, kita ini tidak ada yang lepas dari kezaliman, besar dan kecilnya. Makanya para sahabat bertanya. Padahal yang diinginkan dengan zulm di sini adalah kesyirikan. Syahidnya mana? Beliau ingin menjelaskan bahwa para sahabat memang dari dulu itu sudah memahami bahwa lafaz kalau datang secara umum, makna yang diinginkan walaupun tidak ada korina, asalnya menunjukkan makna umum. Kata beliau, fanazalat inna syirka la dzulmun adzim. Setelah pertanyaan para sahabat ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Menunjukkan bahwa kezaliman yang diinginkan dalam ayat sebelumnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adalah kesyirikan. Hanya saja para sahabat, kenapa mereka bertanya tentang keumuman kezaliman? Kenapa? Ya karena itulah yang mereka langsung pahami. Kapan ada lafaz makna umum, tanpa korina pun kita bisa memahami bahwa yang diinginkan dengannya mana? Umum. Nah, hanya saja datanglah mukhassisnya. Maka ayat yang umum tadi dikhususkan dengan makna ini. Kata beliau hafizahullah, fas-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum fahimu al-umuma fil ayah imma minal ismil mausul alladhina amanu au minan nakirati fi siyaqin nafi bidzulmin walam yunkir alaihimun nabiyyu alaihi salatu wassalam dzalika al-fahma.
para sahabat di sini, mereka memahami keumuman pada ayat. Imma boleh jadi dia pahami keumuman tersebut dari isim mausul dalam firman Allah alladzina amanu, atau boleh jadi dari lafaz nakira fi siyakin nafi bidzulmin, dan oleh karena itulah mereka bertanya, bagaimana caranya kita bisa dapatkan ini kemuliaan wahai Rasul? Nah, sedangkan tidak ada di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim. Kenapa? Karena dia pahami bahwa kedzaliman di sini umum. Padahal kedzaliman di sini diinginkan kesyirikan. Hanya saja bersamaan dengan itu, kata beliau hafizahullah, lam yungkir alaihimun nabiyyu alaihi salatu wassalam dzalikal fahma. Nabi tidak mengingkari pemahaman itu. Menunjukkan bahwa apa? Asal pemahaman mereka benar. Hanya saja Nabi ajarkan bahwa yang diinginkan di situ makna yang khusus. Tsumma jaa bayanu annal murada bidzulmi asyirk. Kemudian setelah itu datanglah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang diinginkan dengan kedzaliman di situ adalah syirik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, siapa ini? Al-Asqalani, pensyarah Sahih Al-Bukhari yang dinamakan dengan Fathul Bari, fihi al-hamlu 'ala al-umumi hatta yaridu dalil al-khusus. Dalam hadits ini, dalam kisah ini terdapat al-haml. Al-haml maksudnya hamlun nas, pemalingan makna dari nas, alal umum, dari makna umum, hatta yarida dalilul khusus, kalau memang ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Yang kedua, ma rawahu Ibnu Umar, hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau pernah menyebutkan atau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang memanjangkan atau menjulurkan pakaiannya khuyala, dalam keadaan dia bersombong, lam yandurillahu ilaihi, maka Allah tidak akan pernah melihatnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wal iyadu billah, wa nas'alullaha al-afiyata wassalama. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Istri beliau radhiyallahu taala anha, berkata kepada Nabi, fa kaifa tasna'un nisa'i bi dhuyulihinna, wallahu alamin. Ada yang dapat ini? Dhuyul. Taib. Bi dhuyulihinna. Kata Ummu Salamah, maka bagaimana dengan wanita? Apa yang harus mereka lakukan dengan dhuyul? Apa yang dhuyul? Pakaiannya. Ujung-ujung pakaian ya. Nah, kita cari dulu. Masalahnya ini hadis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aywa, ujung pakaian. Jazakumullah khairan. Kata Ummu Salamah, terus bagaimana dengan wanita? Apa yang akan mereka lakukan dengan ujung-ujung pakaian mereka? Wanita kan semuanya aurat, kecuali apa? Telapak tangan dan wajah, dan itu pun fihi khilaf. Pada wajah. Terus bagaimana kalau perempuan menjulurkan pakaiannya dilarang? Apakah perempuan harus mengangkat juga pakaiannya? Kata Nabi alaihissalam, yarkhinahu shibra. Kalau untuk perempuan, maka hendaknya dia panjangkan shibra. Berapa shibra? Sejengkal. Faqalat, dia pun berkata, idan tankashifu aqdamahunna. Kalau begitu, kalau hanya sejengkal saja yang dipanjangkan, masih tersingkap kakinya. Aqdam ini kaki. Ya kan? Kemudian kata Nabi, kalau begitu fayarkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Kalau begitu dia tambah, panjangkan sampai sehasta ini, hasta ini. Sehasta, dan jangan dia tambah lebih daripada itu. Syahidnya mana? Syahidnya mana?
ayat. Pertama, lafaz Nabi, man jarra thawbahu khuyala. Man, na, ha. Isim? Syarat. Ini man. Jawabannya mana? Lam yandurillah. Man. Isim mausul yang masuk dalam siyakus syar. Tufid al-umum. Sekarang Ummu Salamah, tatkala Nabi mengatakan ini, apa yang langsung dia pahami? Bahwa yang dimaksud oleh Nabi umum, laki-laki dan perempuan. Baru Nabi pahamkan, kalau perempuan tidak masuk. Melainkan yang wajib bagi perempuan, dia justru harus memanjangkan pakaiannya. Syahidnya mana? Ummu Salamah, sahabiyah, radhiyallahu ta'ala anha. Yang kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia langsung memahami dari dalil yang datang dalam bentuk lafaz am bahwa yang diinginkan dengannya mana umum. Sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, fafahimat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha min lafzi man al-umuma lirrijali wan nisa. Ummu Salamah dalam hadits ini itu langsung memahami dari lafaz man itu makna umum untuk laki-laki dan perempuan. Dan oleh karena itu dia bertanya, bagaimana kalau begitu perempuan? Kenapa bisa? Karena dia pahami bahwa lafaz itu umum. Wa aqarrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi aqarra, menetapkan yang sebenarnya alaihi salatu wassalam, walam yungkir dalika alaiha, dan bersamaan dengan itu Nabi juga tidak mengingkari pemahaman Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Tsumma bayyana laha hukman nisa. Kemudian setelah itu Nabi baru menjelaskan hukum yang sebenarnya untuk wanita, maksudnya hukum dalam berpakaian. Fahada dalilun ala anna lafdhata man tufidul umuma biduni qarinatin. Ini menunjukkan bahwa lafaz man menunjukkan akan makna umum walaupun tanpa qarinah. Kenapa? Li'annal umuma min sifatil alfaz. Ini intinya. Karena umum itu adalah sifat asal dari lafaz. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa ya'tina al-afiyata wa iyyakum as-salamah. Allahumma amin.